aku banyak masalah pada saat itu. Aku merasa banyak beban hidup. Aku waktu itu pisah juga sama anakku gitu ya. Mbak Rita belum masuk Kristen ya? Belum menjadi seorang Kristen ya? Belum Kristen, ya. belum, masih Muslim. Ya. Nah itu kan anakku waktu itu memang dibawa mamaku ya, ya terus tinggal sama mama aku gitu. Nah itu aku merasa aku ada di titik terendah mungkin ya, karena aku merasa hidup masa depannya nggak tahu, hidup nggak berarti, nggak berguna gitu, merasa semuanya itu sia-sia gitu, merasa kosong gitu ya, merasa itu putus asa gitu. Padahal masih muda ya pada saat itu gitu, tapi aku ngerasain banget gitu. Itu aku mengurung diri tuh di kamar tuh 3 hari gitu. Di situ aku hancur hati banget nyari Tuhan gitu. Tapi aku nggak ingat lagi yang kemarin ya. Yang aku cari ya Tuhan di agamaku yang dulu ya. Tuhan Allah gitu ya. Aku cari, aku sujud, aku menangis dengan hancur hati, dengan kerinduan begitu mendalam gitu. Karena aku merasa butuh banget dia gitu. Aku butuh petunjuk gitu. Itu aku nangis selama 3 hari, capek gitu. Nanti aku begitu lagi tidur capek gitu, begitu selama 3 hari gitu. Jadi aku cuman berdoa nangis gitu ya. Pada saat itu ya aku nggak dapat jawaban apa-apa sih gitu, nggak biasa aja gitu. Cuman di kosan itu aku ada satu kosan sama orang Manado nih, teman ya. Nah dia itu suatu hari dia ngajak aku ke rumah keluarganya gitu. Itu nggak lama itu ya dari aku berdoa itu. Nah itu dia ngajak aku ke rumahnya dia. Nah di rumahnya dia itu ternyata aku baru tahu kalau dia itu ternyata orang Kristen yang taat ya, keluarganya semua gitu. Terus aku di situ dikenalin sama ada 2 situ yang tadinya juga Muslim, orang Sunda gitu. Bahkan dia itu tamat pesantren dua-duanya gitu. Mereka berdua pun juga itu bersaksi sama aku gimana mereka bertemu Tuhan ya, mengalami Tuhan gitu. Itu agak lupa tuh ya aku kesaksiannya ya. Cuman yang aku ingat yang 2 karena itu waktu itu kalau benar-benar aku nggak kayak si Loli tadi itu karena dia sering makanya aku ingat ya. Kalau ini kan cuma sekali aja dia itu. Nah kalau yang dia cerita, tapi yang aku ingat kakaknya yang kan dia adik kakak nih. Dia saking cintanya sama Tuhan yang tadinya benci banget sama adiknya. Terus dia akhirnya ternyata dia juga dijamah Tuhan, didoain terus sama adiknya itu. Dia saking cintanya Tuhan sampai pengen melayani ke tempat-tempat terpencil gitu. Nah itu doang yang aku ingat ya kesaksiannya. Cuman aku nggak ada ketertarikan sama sekali karena pada saat itu kan aku berpikirnya lu kan nyembah manusia gitu ya karena belum ngerti. Karena gitu. belum mengerti ya. Terus hidup aku teman-teman ini nggak ada yang benar gitu. Maksud aku itu bukan kehidupan yang ini yang aku inginkan gitu, ngerti nggak? Waktu itu akhirnya itu cuman jalan ya mungkin aku mengenal Tuhan itu. Jadi karena ini orang Manado ini memang dibawa ke keluarganya itu. Terus aku ada 2 orang yang bersaksi itu, murtadin juga gitu. Dan aku nggak ada ketertarikan. Tapi suatu kali aku itu tidur di sana, di kamar sendirian. Maksudnya aku dikasih kamar sendirian tidur. Terus aku sama adik temanku ini, ada ini kamu dengerin ya gitu. Ini ada kaset nih, daripada kamu bengong tidur di kamar, kamu dengerin ya gitu. Dia ngomongnya. Nah pada saat aku dengerin kesaksian itu, nah di situ mungkin kalau sekarang aku bilang Roh Kudus mungkin sudah mulai bekerja ya, karena sebelumnya juga aku udah dengar kesaksian bahkan dari tiga-tiganya ini benar-benar dari Muslim ke Kristen. Tapi yang ini orang Kristen dari lahir, bahkan ibu bapaknya itu pendeta. Nah itu aku mendengar kesaksiannya dia gimana hidupnya yang hancur juga kan. Tapi aku bukan kayak dia kan karena narkoba gitu. Dia itu udah tergantung banget dengan obat-obatan putau itu ya putau. Dia itu sampai karena setiap hari pakai mungkin ya. Jadi dia itu sakaunya itu udah nggak bisa lagi sampai pembuluh darah pecah. Dan divonis mati sama dokter ya. Itu aku dengar. Nah aku lupa beberapa menitnya dia mati, apa 10 menit apa 15 menit aku lupa ya. Tapi dia udah divonis, udah ditutup itunya tubuhnya gitu. Terus di alam roh itu dia bertemu sama Tuhan Yesus gitu. Nah Tuhan Yesus ini tanya sama dia, kamu mau ikut
aku atau kamu mau ikut jalanmu sendiri? Dia bilang, aku mau ikut Tuhan. Oke, kalau kamu mau ikut aku, ikuti jalanku, Tuhan kasih kesempatan untuk hidup ya. Lagi ya. Nah terus dia kan hidup lagi. Nah itu bukan sampai di situ aja ya, maksud aku itu yang membuat aku image banget. Terus bahkan dia sampai setelah dikasih kesempatan kedua sama Tuhan Yesus, bahkan dia balik lagi ke sana gitu, ke narkoba itu sampai di penjara. Nah setelah di penjara itulah dia benar-benar bertobat. Nah itu dari awal kesaksiannya dia sampai selesai, itu aku itu dengerin, kayak terhanyut gitu, dengerin kesaksiannya, dan itu aku, wih, yang kayak begini nggak ada nih di agamaku gitu kan. Padahal sebelum dengar kesaksian kayak gini, masa sih gitu kan. Tapi aku percaya satu pun yang dia omongin itu bukanlah suatu kebohongan gitu. Memang dia menangis waktu dia cerita atas kebaikan Tuhan itu ya. Tapi aku ngerasa itu benar-benar terjadi dalam hidupnya, dan aku merasa itu nggak ada satupun yang dusta gitu, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya aku bilang bohong lu gitu ya, dalam hati tapi. Nah setelah selesai itu kan aku pulang ke tempat kakakku. Ketika aku pulang itu nggak bisa lepas dari pikiran aku tentang kesaksian tadi itu aku nggak bisa lepas gitu, kayak di otak aku terus gitu, di rewind terus seperti itu ya? Gitu. Terus juga aku bertanya, kok aku sampai ketemu orang-orang ini ya gitu, kenapa aku bisa denger yang kayak gini gitu. Terus masa sih dia Tuhan gitu, karena kan itu aku terus aja tuh sampai kayak gimana sih, kayak mikirin aja sampai di rumah pun itu udah kayak dituntun aja, mau buktiin gitu, karena penasaran gitu, aku mau tanya gitu, maksudnya aku pergi dari Tangerang aku ingat waktu itu aku pernah diajak ke rumah doa ya di Pondok Indah. Nah aku datang ke situ sendirian ya, tanpa ada mereka lagi, aku sendirian karena aku ingat di hari Kamis waktu itu. Jadi aku datang ke situ sendirian, itu udah kayak dituntun aja. Aku beneran beneran aku itu berasa kayak dituntun aja, udah ngikut aja gitu. Nah pas di sana itu di rumah doa itu ya. Rumah doa ini pas aku masuk itu kayaknya kan biasanya ada ibadah-ibadahnya dulu, itu kayaknya udah di sesi doa ya, di sesi doa itu aku udah sesi doa, udah karena pendetanya udah mulai doa dari yang ujung gitu, dari yang paling ujung sana. Nah aku dikasih yang paling ujung sini kan, semua anak-anak muda termasuk aku di situ, yang paling ujung situ. Nah di situ itu aku nggak tahu ya, dua aja pertanyaan aku waktu itu, waktu itu tuh aku netes air mata itu, aku tanya, Tuhan gitu, kalau memang Engkau Tuhan gitu, tunjukin sama aku saat ini juga gitu. Dan yang kedua, kalau memang Engkau Tuhan, terimalah aku jadi hambamu gitu kan. Tapi aku nangis itu, nangis ya. Nah pada saat itulah aku ngerasain ya, kayak ada sesuatu gitu, kayak aku mau jatuh gitu, tapi ada yang di belakang gitu ya. Tapi beneran aku jatuh jadinya gitu. Nah itu aku benar-benar merasain banget ada banyak sesuatu yang lepas gitu ya, keluar banyak dari tubuh aku gitu, terlepas gitu kayak yang tadi itu banyak banget ya, rasa putus asa, merasa hidup gak berguna, gak berarti, gak tahu mau jadi apa, hidup gak punya harapan gitu kan, mau takut dengan masa depan ya, merasa kosong gitu. Itu hilang seketika. Pada saat itu ya? Pada saat itu seketika. Bergantikan dengan rasa yang luar biasa yang baru aku rasakan seumur hidup aku, yaitu rasa sukacita, damai sejahtera gitu. Ada ketenangan gitu ya? Itu ya, ada damai sejahtera gitu. Terus berasa banget aku tuh dicintai Tuhan banget ya. Aku nggak melihat si Tuhan itu gitu ya. Tapi aku kok ngerasa dicintai banget gitu, full gitu, merasa dicintai banget. Yang tadi kan merasa kosong gitu. Nah terus yang keempatnya itu aku merasakan Tuhan itu deket gitu ya. Di hati kita ini kan ya, di dalam deket banget sama kita, karena di dalam Tuhan tuh lebih deket lagi dari hati aku itu.